Waalaikumsalam. Rekan-rekan sebangsa setanah air, saya terima kasih sekali bisa ketemu di tanah yang suci ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini, malam Mabit yang kedua ini dipenuhi dengan barokah. Amin. Kita menjadi yang mabrur. Dan harapan kita, keluarga kita, bangsa kita menjadi yang lebih baik daripada sekarang. Amin. Dan pertemuan ini bagi saya sangat membahagiakan. Malah kata Mas Madura ini ada dewa penolong yang bisa kita ceritakan pada malam hari ini. Itulah kesan-kesan saya bagaimana saya dengan Pak Daryanto, Pak Badri bisa silaturahmi yang ditemu oleh Allah di majelis ini. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Dan saya di versi yang non reguler lah istilahnya, reguler dan reguler plus terusnya. Non reguler sebenarnya sangat merasa tidak sesuai yang kita harapkan dari yang ternyata di sini kok dengan yang lainnya hampir sama. Komentar lebih jauh ada beberapa teman saya Pak Badri atau Pak Daryanto barangkali bisa membantu untuk suka dukanya di sini. Silakan Pak Daryanto. Apa aja? Ngomong Pak. Ganti dulu. Urut. Gimana? Keluhan apa yang kira-kira paling Bapak sesalkan selama di sini? Setelah Bapak di sini merasa orang yang telah membayar begitu mahal, tapi bagaimana pelayanan kepada Bapak, itu apa yang Bapak sesalkan? Servis. Bicara kemarin Bapak ini berbeda. Sehingga hanya ya sama realitas yang mempunyai balik tidak inilah sesuai dengan apa yang disini. Sekarang lagi kelas ya hewan-hewan. Benar itu mah. Yang harus ini lebih baik lagi. Sekarang ini kan akhirnya tahu inilah manusia kan tidak menutup kekurangan. Semua kalau kita membicarakan soal suci ini kita nggak boleh macam-macam lah. Kita cari yang bagus-bagus saja. Nanti kalau kita bercerita, pokoknya kita ikhlas tapi tidak sesuai dengan Oke. itu aja. Tapi jangan garis yang kita coba lagi lah, jangan sampai untuk yang berikutnya lebih jelek lagi. Mengalami seperti kita, mengalami seperti kita. Lebih bagus lagi. Artinya apa yang dia sampaikan dari awal komit-komit itu bisa dipenuhi. Terima kasih untuk selanjutnya Bapak Daryanto. Apakah yang dulu dijadikan Bapak sewaktu pendaftaran itu apakah suatu penginapan yang layak atau transportasi yang pantas atau apa itu apa yang mereka jadikan untuk Bapak? Apa sesuai dengan keadaan? Enggak, apa yang dijanjikan dulu, apa yang mereka janjikan? Apakah mereka menjanjikan bahwasanya akan mengantarkan Bapak dengan transportasi yang begitu layak dengan penginapannya begitu, misalnya enggak mewah asal ada tempat itu tertentu gitu. Apakah mereka menjanjikan hal-hal semacam itu? Jadi dia punya suatu prestis, harga fasilitasnya dia sebutkan. Dia sebutkan kalau dia ambil UNH plusnya dengan sekian biayanya, disebutkan. Saya tanya penginapannya di mana, apa namanya, berapa kilo dari Masjidil Haram. Dia sampaikan lewat perwakilannya di NTB gitu kan. Oh ya, nanti datang, nanti nginapnya di Grand Zamzam, hotel bintang 5. Jadi transport untuk ke Masjidil Haram tidak perlu, turun udah bisa kita ibadah di situ. Lihat ke kamera. Ibadahnya di situ. Nah, ya. Yang membuat kita di sini agak down itu karena mental kita kan tidak siap. Kenapa disampaikan hal seperti itu? Ternyata setelah sampai di sini, hal yang dijanjikan nggak terbukti. Dibawa ke Katia. Katia itu bukan hotel, hanya sebuah penginapan. Kalau tadi Bapak pernah sampaikan mungkin sebagai seperti tempat untuk penampungan, seperti penampungan TKI. Satu kamar 18 orang, satu kamar mandi. Air macet lagi kadang-kadang. Masih enak kalian kan? Masih.
karena kondisi seperti itulah membuat kita itu, karena dari awal membangun mental kita, oh nanti kita, bayangan kita sudah yang fasilitas yang memadai gitu kan. Lombok itu Pak, Lombok itu. Dengan mental udah siap, akhirnya kita kan down. Iya. Ya sedikit banyak pasti berpengaruh ke ibadah kita. Akhirnya dari Kakia ke Masjidil Haram kita tempuh dengan kita setiap hari dengan naik taksi. Sedangkan taksi juga mahal gitu. Nah, itu kos sendiri, tidak ada fasilitas dari biro kita. Jadi yang saya harapkan ya, mungkin saya secara pribadi saya nggak menuntut secara apa, mungkin apalagi hukum, udahlah kita serahkan sama kuasa saja. Allah kan maha segalanya. Cuma berharap, kita berharap. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Bapak panitia yang telah menjadikan suatu hal yang begitu sempurna namun tidak nyata itu? Ya itu tadi. Jadi kenyataannya semua udah ya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Yang ingin saya sampaikan kepada mereka, ya semoga aja dia Bisa membenahi diri. bisa ya maaf lah, kalau ingin juga bisnis gitu, dia ibadah juga bisnis, tolong bisnis yang fair, yang memegang suatu komitmen yang benar. Kalau mau jual sesuatu A, B, C ya sesuaikan dulu. Janganlah jual A, B, C akhirnya jadi Z. Jauh banget. Jauh. Jadi hal seperti itu membuat kita ya jadi Sedikit banyak mengganggu. Istilahnya jangan jual kucing dalam karung. Jadi ya semoga aja pengalaman kita yang kita alamin ini ya tidak terulang kepada jamaah haji tahun depan yang katanya ONH plus. Plusnya jangan plus fasilitas tadi jadi, ternyata plus sengsara, tidurnya di pinggir jalan. Ya, bisa dilihat kan, maktabnya tidak ada, maktab kita nggak ada, maktab kita tidak punya. Di Mina ada maktab. Seperti ini bisa lihat. Ini belum dikasih makan dari tadi sore. Ini nggak ada makan. Iya. Jadi jemaah haji yang ternyata plus. Ya, plus sengsaranya itu di Mina nggak ada tenda. Plus kehujanan kalau ada hujan. Jadi sebab plus benar. Benderanya mana ini? Ini dari KBIH Al-Firdaus. Al-Bayan. Legernya Al-Bayan. Di Mina. Saya ngelihat itu versi Malaysia, apalagi Amerika di sini. Nomor 1 naik mobil, mungkin kalau bisa kapal terbang kali dikasih. Kita dari Indonesia boro-boro kapal terbang Di sininya Pak, bagaimana jawabannya? Yang bertanggung jawab dari sini. Alasannya bagaimana ataupun Pernah saya sampaikan, kalau saya tanya itu urusan maktab sudah. maktab yang ada di Indonesia atau maktab yang di sini? Di sini. Terus apa nggak bisa ditembusi langsung ke maktabnya Bapak? Saya kan tidak punya birokrasi ke sana. Saya seorang jamaah. Ya mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubunginnya dari maktab. Nah, Terus kenapa bisa tertutup seperti itu maktab? Seharusnya kan harus ada konsultasi terus dengan jamaah gitu ya. saya tidak tahu. Bagaimana jamaah itu terlantar dan enggaknya? Mungkin ada mama yang bisa dilihatin di sini. Ya udah. Yang penting kan ibadah kita nih. Ya udah mudah-mudahan dengan kesengsaraan Bapak bisa tidak mengganggu dengan ibadah yang seharusnya kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah mencatat kebaikan Bapak yang telah dikeluarkan lebih yang seharusnya diterima dari maktab ternyata nggak sesuai. Mudah-mudahan Allah Maha tahu menggantikan yang lebih baik, dan mudah-mudahan maktab bisa membenahi diri, bisa tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi di tahun yang akan datang. Ya. Terima kasih. Terima kasih.